bangkitlah insan mulia, jadi bertumbuh kami. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Elsa Sari Bultom di Welcome to YouTube channel. Hari ini saya akan membawa materi tentang buku besar, yaitu pengertian buku besar, jenis-jenis buku besar, manfaat buku besar, dan contoh buku besar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Elsa Sari Bultom, NPM 1801-1998, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Indonesia, mata kesehatan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang terkait dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Buku besar ini juga menjadi dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Kenapa dibilang menjadi dasar pembuatan laporan laba rugi dan neraca? Karena buku besar ini akan menjadi dasar dilihat dari akun-akun yang disesuaikan. Dan selanjutnya kita akan beralih tentang manfaat buku besar. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu manfaat buku besar. Yang pertama itu adalah buku besar ini bermanfaat juga untuk semua transaksi yang tercatat dengan akurat, karena buku besar ini mencatat akun-akun dan jumlah yang akurat, akun-akun yang akurat. Dan yang kedua yaitu adalah mempermudah laporan pada semua transaksi. Maksudnya ini adalah buku besar ini akan menjadi keuntungan buat kita membuat laporan keuangan, laporan neraca, dan juga jurnal penyelesaian. Yang ketiga itu menjadi acuan data, karena buku besar ini akan menjadi acuan kita untuk membuat semua laporan kita ke depannya setelah melakukan pembuatan buku besar tersebut. Dan yang terakhir yaitu membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya. Nah, seperti saya yang tadi bilang, buku besar ini akan menjadi acuan kita untuk membuat laporan-laporan yang akan kita buat, seperti laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan sebagainya. Dan di poin yang keempat ini, manfaatnya ini yaitu mempersiapkan mengisikan laporan keuangan saya itu nanti itu nama akun-akunnya sudah akurat dan tidak perlu lagi kita bingung untuk mencari akun-akun mana yang tertinggal, supaya kita itu mempermudah proses pencatatan dalam transaksi laporan keuangan maupun laporan laba rugi. Ke materi yang ketiga yaitu jenis-jenis buku besar. Jenis-jenis buku besar ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah buku besar umum, yaitu berisi perkiraan yang di dalamnya itu dalam satu periode tertentu. Maksudnya ini adalah di dalam buku besar ini terdapat satu periode, misalnya satu periode selama 1 tahun atau selama 1 bulan. Dan buku besar ini juga, buku besar umum ini juga disebut juga sebagai buku besar induk. Yang itu induk berarti dia yang mengelola semua akun-akun dalam periode tertentu. Dan selanjutnya yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini adalah buku yang khusus untuk mencatat transaksi-transaksi seperti piutang usaha dan utang usaha. Buku besar pembantu ini juga diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah buku besar pembantu piutang usaha, dan yang kedua adalah buku besar pembantu utang usaha. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang bentuk-bentuk buku besar. Bentuk-bentuk buku besar ini diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bentuk T. Seperti namanya, bentuk T berarti dia berbentuk T. Seperti begini. Dan yang kedua yaitu bentuk skontrol. Bentuk skontrol ini adalah tabel yang dimana ada akunnya keterangan, ref, debit, dan kredit. Dan yang ketiga yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Maksudnya ini adalah dia bentuk tabel tapi dia tunggal, saldonya tunggal. Seperti ada nama akun atau keterangan, debit, kredit, di atasnya ada saldo dan juga ada debit kredit. Dan
yang keempat itu adalah bentuk stapel berkolom saldo rangkap, yaitu di mana bentuknya ini seperti hampir sama dengan bentuk stapel berkolom saldo tunggal, hanya saja dia memiliki saldo rangkap. Maksudnya ini adalah saldonya ada dua, berarti ada dua rangkap. Saya akan menunjukkan bagaimana bentuk buku besar yang bentuk T ada seperti ini. Dan bentuk buku besar yang kedua yaitu bentuk skontro, yaitu bisa dilihat dari gambar ini. Dan bentuk buku besar, bentuk stapel berkolom saldo tunggal, yaitu bisa dilihat dari gambar ini. Dan yang terakhir adalah bentuk buku besar, yaitu bentuk stapel berkolom saldo rangkap, yaitu bisa dilihat dari gambar yang di samping saya ini. Oke, baiklah, kita akan selanjutnya materi kita, yaitu tentang contoh soal buku besar. Kita akan memilih bentuk-bentuk buku besar ini yang mana kita akan menjadi buat, yaitu satu contoh soal untuk membuat dari bentuk T, skontro, bentuk stapel berkolom saldo tunggal, atau bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal buku besar, yaitu yang pertama kita akan memilih, yaitu saya memilih bentuk buku besar bentuk T seperti yang ada di papan tulis sini, dan contoh soalnya bisa dilihat dari gambar yang di sini. Nah, kita akan membahas tentang bentuk T ini pada contoh soal. Yang pertama, Pak Sanjaya menyetorkan uang pribadinya kepada perusahaan sebesar 45 juta. Itu dimana artinya Pak Sanjaya menyetorkan modal uang pribadinya, menyetorkan modal atau uang pribadinya kepada perusahaannya sebesar 45 juta. Jadi di sini saya akan bentuk T, yaitu kas, karena modal itu masuk pada kas ya. Yaitu di sini ada kas, yaitu di atasnya sebesar 45 juta di sebelah debit, dan ada modal di sini adalah 45 juta sebelah kredit. Nah, pada tanggal 4 Maret 2021, Pak Sanjaya meminjamkan uang kepada Bank BCA sebesar 25 juta. Di mana ini meminjamkan uang berarti ada kas yang masuk ke kita, ke perusahaan, dan ada utang yang harus dibayarkan. Makanya di sini bentuk T-nya itu adalah kas pada utang bank, yaitu kas sebesar 25 juta sebelah debit dan utang bank sebesar 25 juta di sebelah kredit. Nah, begitupun selanjutnya untuk contoh soalnya transaksi yang ada di bawahnya. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan melihat tentang bentuk skontro dari contoh soal yang tadi. Baiklah, kalau bentuk buku besar bentuk skontro itu ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldonya. Yang dimana pada tanggal 1 tadi, yaitu Pak Sanjaya menyetorkan uang pribadinya kepada perusahaan sebesar 45 juta. Jadi masuk pada tanggal ini terhadap modal Tuan Sanjaya sebesar 45 juta, yaitu di sebelah kredit, dan saldo akhirnya adalah 45 juta. Dan yang tanggal 4 tadi, transaksi yang kedua tadi, yaitu hutang bank BCA, yaitu Pak Sanjaya meminjam uang kepada bank untuk menambah modalnya, yaitu sebesar 25 juta. Ini masuk di akun debit dan saldonya ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia berarti menambah modal.
modal Pak Sanjaya. Jadi saldo akhirnya itu adalah 70 juta. Dan transaksi yang ketiga yaitu tanggal 6, yaitu perusahaan membeli perlengkapan sebesar 7 juta, yaitu berarti kas keluar karena dia membeli secara tunai, yaitu makanya sini ada perlengkapan sebesar 7 juta sama dengan saldo akhirnya adalah dikurang sama dengan 63 juta. Yaitu transaksi yang keempat itu ada Prakerja Tuan Sanjaya. Tuan Sanjaya itu prakerja itu maksudnya adalah dia untuk kepentingan pribadi, dia mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta, berarti itu dikurang karena itu mengurangi kas atau modal, yaitu sebesar 5 juta, yaitu dikurang 63 juta sebesar 58 juta. Selanjutnya transaksi yang kelima yaitu pendapatan jasa, yaitu kalau kita lihat dari soalnya yaitu Pak Sanjaya perusahaan mendapatkan jasa sebesar 15 juta. Jadi ini dimasukkan kepada kas pada pendapatan jasa sebesar 15 juta. Dan artinya ini akan menambah kas kita. Jadi 58 juta ditambah 15 juta sama dengan 73 juta. Begitu juga dengan transaksi-transaksi yang lain sampai di akhir yaitu tanggal 30 atau 31. Begitupun ini akan berurutan secara dapatlah nanti akhirnya saldonya untuk kas. Dan untuk kontrol ini juga dia itu ada jenisnya seperti akun kas. Misalnya tanggal transaksi tanggal 20 Maret 2021 Pak Sanjaya membayarkan utang usaha kepada bank kepada perusahaan A misalnya ya. Di situ kita akan membuat tabel baru untuk utang usaha seperti begini. Kita akan membuat tabel baru yaitu utang usaha tanggal keterangan debit kredit saldo. Nah, di sini kita akan membuat yaitu tanggal berapa utang usahanya itu yang dibayarkan. Misalnya tanggal 20 bulan 3. Katanya sih utang usaha berarti ada utang usaha yang harus dibayarkan yaitu sebesar utang ke perusahaan lain sebesar 17 juta. Ini juga masuk ke 17 juta. Begitupun selanjutnya. Jadi untuk penyelesaian soal ini bisa dilihat dari gambar berikut. Jadi bentuk kontrol ini yang itu di atasnya itu tabelnya itu adalah misalnya nama akun-akun, yaitu misalnya kas yang seperti kayak tadi itu, yaitu di sini ada akun-akunnya, nama akunnya. Di sini terdapat akun-akun yang termasuk di dalam kas, yaitu akun modal, pendapatan, penjualan, itu masuk dalam kas. Tapi kalau ada di setiap tanggal itu yang memiliki piutang usaha kepada perusahaan lain atau perusahaan toko kelontong, yaitu bisa dibuat tabel yang baru lagi, yaitu dengan judulnya adalah piutang usaha
Seperti ini kayak hitung usaha, yaitu misalnya kepada bank toko-toko kelontong, yaitu sebesar hitung usaha sebesar 30 juta misalnya. Ini yang termasuk aku kepiting usaha. Jadi setiap bentuk buku besar itu dipisah-pisahkan, nggak disatukan dia gitu. Misalnya akun kas, pitung usaha, utang usaha, beban, terus akumulasi penyusutan, dan masih banyak lagi. Jadi ini dikelompokkan dari terpisah-terpisah, bisa dia ya, yang terpisah-terpisah supaya dia tuh kita tahu melihat misalnya akun kas, oh ini akun kasnya apa saja yang masuk akun kas, pitung usaha, oh ini sebelah ini. Jadi kita tahu di mana peletakannya dan data itu secara akurat. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai buku besar. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe di bawah ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang mungkin lebih menarik atau pembelajaran yang lebih menarik. Terima kasih. Bye-bye.